political criminal was stabbed and stoned to death. Halo 70% manusia di muka bumi, apa kabar kalian? Sejarah India mencatat bahwa aksi balas dendam paling brutal dijatuhkan pada seorang bernama Aku Yadav. Dia adalah gangster, perampok, pembunuh, sekaligus pemerkosa berantai yang melakukan kejahatan sejak 1991 sampai kematiannya. Semua tindak kriminal pernah dilakukan hingga setidaknya 200 perempuan pernah dilecehkan olehnya. Namun sebelum mendapatkan hukuman penjara yang setimpal, Aku Yadav justru tewas di tangan ratusan korbannya dengan cara yang sangat tragis, yakni dibunuh di ruang persidangan. Lahir di tahun 1971 dengan nama asli Bharat Kalicharan, Aku Yadav sapaannya dibesarkan di daerah Kasturba Nagar yang berada di luar pusat kota India Nagpur Mahasastra. Tempat itu bisa dibilang sebuah pemukiman kumuh yang digunakan Yadav bersama gengnya untuk berbisnis. Yadav juga mempunyai keinginan untuk menciptakan kerajaan bisnis kecil, namun bisnis yang dimaksud di sini adalah pemerasan, menginvasi rumah-rumah dan mengancam penduduk. Biasanya dia memburu orang-orang yang masuk ke dalam kasta Dalit, yaitu kasta India paling bawah yang haram untuk disentuh. Mengapa disebut haram? Ada satu sistem dalam kasta yang disebut warna, di mana keyakinan Hindu percaya bahwa manusia diciptakan dari bagian-bagian tubuh milik dewa. Tetapi kasta Dalit adalah satu-satunya golongan yang terbuang. Umumnya bentuk pekerjaan mereka adalah yang paling rendah seperti pengemis atau gelandangan. India memang salah satu negara yang menganut sistem kasta untuk mengontrol masyarakatnya. Penerapan kasta di India terkenal sangat kaku dan tegas. Oleh sebab itu, di saat korban yang memang dari kasta rendah mencoba melaporkan tindakan kejahatan ke polisi, segelintir polisi cenderung akan mentertawakan orang-orang itu. Kasus kejahatan Yadav pertama kali terungkap pada tahun 1991 dan baru berhenti di saat ia meninggal di tahun 2004. Diketahui ia melakukan pemerkosaan bersama gengnya dan disusul oleh kasus lain yang tidak kalah menggemparkan. Bahkan pemerkosaan yang ia lakukan tidak pandang usia karena sasaran termudanya masih berumur 10 tahun. Saking banyaknya perempuan yang sudah menjadi korban, hampir semua di wilayah Kasturba Nagar diisi oleh orang yang telah ia lecehkan. Ada satu kejadian di mana Yadav melakukan tindakan tak senonoh itu pada perempuan tepat di hari pernikahannya. Ia juga pernah melucuti pakaian seorang laki-laki, menyundut pahanya dengan bara rokok dan kemudian memaksanya menari di depan putrinya sendiri. Tidak jarang dia melakukan perbuatannya di depan jalanan umum, namun penduduk hanya bisa mengintip dari celah rumah masing-masing dengan dalih ingin melindungi keluarganya karena mereka juga memiliki putri yang takut akan diculik. Selain itu, kekejaman berikutnya adalah pembunuhan terhadap wanita yang dilakukan di depan cucunya yang berusia 16 tahun. Ia tidak sungkan merobek telinga berikut jari tangannya demi mengambil anting-anting dan cincinnya yang sulit dilepaskan. Hal itu membuat Yadav dilaporkan telah membunuh setidaknya 3 orang dan membuang mayat mereka di rel kereta api setempat. Lalu kemana pihak berwenang yang tugasnya melindungi masyarakat? Bukan tanpa alasan hal ini dibiarkan karena selain korban dari kasta yang rendah, Yadav juga menyuap polisi dengan uang dan minuman keras. Sehingga ketika ada laporan kasus kekerasan, polisi akan memberitahu Yadav tentang nama-nama orang yang melapor, sampai nantinya Yadav menemui sang pelapor untuk mengintimidasi mereka. Seringkali ia juga mengancam akan mencelakai keluarga korban hingga orang-orang merasa hidup penuh rasa ketakutan. Terhitung sejak 1991, Yadav telah ditangkap sebanyak 14 kali namun selalu diloloskan kembali. Pada akhir 1999, ia hanya ditahan selama 1 tahun di bawah kekuasaan wilayah Mahasastra. Sampai di sini bisa disimpulkan bahwa Yadav kebal dari hukum dan semakin merasa bebas dalam memilih siapapun perempuan yang dia inginkan. Di tahun 2004, tepatnya hari di mana terakhir kalinya Aku Yadav melakukan kejahatan, perempuan berusia 25 tahun bernama Usha Narayane menyaksikan rumah tetangganya diserang oleh Yadav.
Ia yang merupakan satu dari sedikit penduduk berpendidikan meminta bantuan saudara iparnya untuk melaporkan Yadav atas kasus pemerkosaan. Gak tanggung-tanggung, laporan itu juga langsung disampaikan pada komisaris polisi karena kepolisian setempat dianggap telah angkat tangan. Alhasil pejabat itu menjanjikan tempat aman baginya sekaligus komitmen akan menangkap Yadav dengan cepat. Namun karena informasi itu kembali bocor, Yadav bersama teman segengnya mendatangi rumah Usha sambil membawa senjata tajam berikut bahan kimia berbahaya yang dikatakan akan disiram ke wajahnya. Pria itu juga mengancam akan menyiksanya, mengaraknya keliling desa dengan cara yang memalukan baru kemudian akan membunuhnya. Mendengar ancaman tersebut, Usha panik karena ia dan keluarganya terjebak di rumah dalam kondisi terkepung. Bahkan tidak ada satupun orang yang bisa dihubungi lantaran telepon miliknya telah terputus akibat ulah Yadav dan gengnya. Maka ia pun nekat mengambil tabung gas untuk tindakan bunuh diri sehingga mereka akan mati bersama jika Yadav masih tetap memaksa masuk ke rumahnya. Gak cuma itu aja, Usha juga berusaha minta tolong dengan berteriak sampai warga yang mendengarnya mulai berpikir bahwa seandainya sekarang mereka tidak melawan, mungkin anak cucu dan generasi penerus akan merasakan hal yang sama. Didorong atas perasaan itu, akhirnya semua warga bersatu sambil membawa apapun benda yang bisa digunakan untuk melawan. Baik perempuan, laki-laki maupun anak-anak, mereka bersamaan mengejar sampai Yadav kabur ke sebuah selokan dan menghilang. ट्रस्ट नहीं करेंगे, हाथ में चाकू लेंगे। Semenjak hari itu, Yadav menjadi buronan yang diincar penduduk Kasturba-Nagar. Semua orang berteriak ke setiap gang sempit agar Yadav segera keluar dari tempat persembunyiannya. Namun karena cukup lama polisi nggak memberikan kejelasan, mereka pun mencoba meminta perhatian publik dengan melaporkan pada media. Tetapi penjelasan mereka hanya dipandang sebelah mata. Beberapa reporter hanya bertanya hal sepele seperti siapa yang diperkosa, mana saksi dan buktinya. Bahkan mereka cenderung skeptis dengan kalimat, mana ada sih pemerkosa yang sudah berkali-kali melakukan kejahatan tapi belum ditindak juga. Puncaknya ketika penduduk melihat koran yang terbit pada minggu itu, berita yang sudah mereka sampaikan ternyata tidak disiarkan. Keadaan itu membuat warga frustasi dan semakin membulatkan tekad untuk melakukan kekerasan. Namun tiba-tiba Yadav terpantau menyerahkan dirinya ke pihak polisi dan berencana bersembunyi di sel sampai keadaan mereda dengan sendirinya. Berkaca dengan kejadian sebelumnya, penduduk yakin bahwa Yadav pasti menyuap polisi lalu akan mendapat jaminan bebas kembali seperti semula. Maka dari itu mereka mulai berkumpul untuk mencari cara menerobos pengadilan ketika nanti Yadav melakukan persidangan. Di tanggal 13 Agustus 2004 ketika sidang ditetapkan, semua warga Kasturba-Nagar terkhususnya perempuan bersatu menuju ke pengadilan distrik Nagpur. Mereka mempersenjatai diri dengan pisau dapur, batu, kayu, bahkan bubuk cabai juga disembunyikan di dalam sari yang mereka pakai. Para wanita memiliki tekad yang sama bahwa pada hari ini Yadav yang mati atau mereka yang mati karena akan melawan habis-habisan. Ketika Yadav memasuki ruang sidang di jam 3 sore, pria itu bertemu dengan perempuan yang pernah ia lecehkan. Bahkan tanpa raut penyesalan, dia mengejeknya sebagai wanita penghibur dan mengancam akan melakukan hal yang sama lagi sampai disambut oleh tertawaan polisi. Sontak saja sang wanita yang kesal langsung melempar kepala Yadav dengan sendalnya. Lalu yang terjadi selanjutnya, massa yang membludak di luar mengamuk dengan menerobos masuk ke ruang sidang dan menyerang Yadav secara membabi buta. Kurang dari 10 menit, persidangan dibuat berantakan karena semua aparat kabur akibat takut dilempari batu. Para wanita yang jumlahnya lebih dari 200 orang menusuk Yadav dengan pisaunya berkali-kali. Ada pula yang melempari sekujur badannya dengan batu beserta bubuk cabai sampai memotong alat kelaminnya. Saking kacaunya situasi itu, teriakan Yadav teredam oleh teriakan orang-orang yang menyerang. Bahkan ada satu saksi yang mengatakan bahwa seorang anak laki-laki sampai meluruskan pisaunya yang bengkok menggunakan sebuah batu. Saat itulah darah menyatu bersama bubuk cabai membanjiri dinding maupun lantai ruang sidang. Mayat Yadav tidak lagi dikenali bentuknya selain hanya daging yang sudah tercincang.
Ia pun langsung meninggal di tempat dengan 70 luka tusukan berikut alat vital yang terpotong. Setelah insiden berdarah tersebut, pemukiman kumuh Kasturba Nagar merayakan kematian sang raja predator seksual. Mereka menari sambil menyetel musik dan berbagi makanan kepada tetangga setempat. Namun tidak lama kemudian 5 orang wanita dijadikan tersangka termasuk Usha Narayane. Mereka pun membuat pernyataan bahwa pembunuhan itu tidak direncanakan, melainkan hanya menyebar dari mulut ke mulut dan atas kemauan sendiri. Kendati demikian, mereka tetap ditahan meskipun ratusan wanita lainnya telah berdemo di gedung pengadilan dan siap ikut bertanggung jawab atas pembunuhan itu. Mereka tidak peduli lagi hukuman yang akan diterima karena yang terpenting adalah bebas dari pelecehan yang dirasakan lebih dari 1 dekade. Dan akibat dari hukuman mati tanpa sidang yang menimpa Yadav, nama kepolisian langsung tercoreng karena terbukti tidak bisa memberikan keadilan terhadap orang-orang rendah. Usha pun ditahan bersama sejumlah orang, lalu dibebaskan di tahun 2012 karena kurangnya bukti. Nasib Aku Yadav yang awalnya berniat merajai bisnis justru memiliki akhir yang tidak pernah bisa dibayangkan. Siapa yang menyangka bahwa penjahat berkuasa seperti Yadav akhirnya menerima ajal di tangan ratusan perempuan India yang mana adalah korbannya sendiri. Kasus ini membuat mata masyarakat terbuka tentang bagaimana hukum di sana yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Kejadian ini juga membuktikan kegagalan polisi, tapi di satu sisi lain menunjukkan kekuatan wanita yang sebenarnya. Sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa untuk like dan komen. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya.